Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, upaya pelestarian lingkungan, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Melalui kegiatan mengamati dan menulis, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran ketiga, telah mempelajari pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi tersebut? Bacalah teks menghargai kegiatan ekonomi orang lain di samping. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian?
Untuk menghasilkan pakaian, dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja, pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anak, sudah kalian baca teks bacaan tersebut, maka sekarang ada tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah ayo mencoba. Informasi-informasi penting apa yang dapat kamu peroleh dari teks menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Tulislah dalam diagram berikut. Tugas yang kedua adalah ayo berdiskusi. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting. Namun, mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, tugas kalian identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Diskusikanlah bersama kelompokmu, lalu tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Tugas yang ketiga adalah kegiatan bersama orang tua di rumah. Silahkan kalian nanti berdiskusi dengan orang tua kalian masing-masing, mendiskusikan tentang nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, cukup jelas anak-anak tugas yang Ibu berikan hari ini? Nah, nanti segera dikerjakan, silahkan kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Anak-anak, coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, yang pertama adalah kita belajar mengamati dan berdiskusi. Setelah melakukan kegiatan, kalian mampu yang pertama menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Yang kedua, menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar mengamati dan menulis. Siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk materi selanjutnya adalah tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.